Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Sosiologi Hukum pertemuan ke-12, yaitu hukum dan konflik sosial. Konflik di dalam masyarakat. Sebuah negara multi etnik, multi budaya, dan multi religi, Indonesia selalu dihantui dengan kerentanan ancaman terjadinya konflik dengan beragam latar belakang, mulai konflik berbasis identitas, etnokomunal, separatis, perebutan akses sumber daya alam, hingga konflik berskala mikro seperti tawuran antar pemuda, sengketa antar penduduk, dan sebagainya. Semuanya bisa mengakibatkan petaka bila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Apalagi sejarah memperlihatkan masyarakat Indonesia lebih rentan dan sensitif dengan keterancaman identitas, security of identity, dibanding dengan keterancaman dari persoalan struktural. Meski masih bisa diperdebatkan, faktanya orang Indonesia mudah disulut dan dimobilisasi apabila ada simbol kesukuan, agama, dan budaya yang disinggung. Simak saja kasus seperti ajaran Ahmadiyah, Lia Eden, yang menyulut kemarahan sebagai umat Islam. Situasi damai dilihat dari perspektif konflik, bukan sebuah situasi tanpa konflik. Hal itu dapat dijelaskan dengan dua cara. Pertama, terjadinya keseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang berinteraksi. Kedua, terjadinya dominasi pihak yang lebih lemah oleh pihak yang lebih kuat atau yang berkuasa. Hal ini terjadi karena pada hakikatnya setiap individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Ketika mereka melakukan interaksi sosial, yang sesungguhnya tercipta adalah sebuah battleground di mana setiap kepentingan yang berbeda bertemu dan saling memaksakan. Situasi dalam kondisi demikian, setiap peristiwa sosial sehari-hari berpotensi menjadi pemicu bagi meledaknya sebuah konflik. Kecepatan berubahnya sebuah konflik tersembunyi menjadi konflik terbuka juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti proses globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi informasi, tingkat pendidikan, serta kesenjangan antar generasi. Ketika sebuah konflik sudah menjadi konflik terbuka, biasanya sudah terlambat untuk ditangani dan juga sudah menelan korban dan kerugian. Tidak saja bagi pihak-pihak yang bertikai, tetapi juga dialami oleh kelompok masyarakat lain. Fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu untuk tetap bertahan dalam hidup dan untuk mempermudah memenuhi kebutuhannya. Manusia harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Manusia seringkali diidentifikasikan tidak hanya sebagai makhluk biologis,
tetapi juga sebagai makhluk sosial. Bagi manusia, melakukan hubungan-hubungan sosial sudah merupakan perintah alam. Hal ini karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya hidupnya dalam keadaan terisolasi dan terpisah dengan alam dan manusia lainnya karena dia senantiasa membutuhkan orang lain untuk melakukan kerjasama dan saling membantu dengan manusia lainnya. Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama. Kaidah susila, kaidah kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Jadi di dalam kita hidup di dunia ini ada 5 norma yang harus diperhatikan oleh manusia, yaitu norma hukum, norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan, dan norma antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Ada kalanya hukum tidak sesuai atau teratasi dengan kaidah-kaidah. Akan tetapi dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah sosial yang lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Contoh penerapan hukum pada saat tidak ada konflik. Contohnya jika seorang pembeli barang membayar harga barang dan penjual menerima uang pembayarnya. Kedua, penerapan hukum pada saat terjadi konflik. Contohnya si pembeli sudah membayar lunas harga barang tetapi penjual tidak mau menyerahkan barangnya yang telah dijual. Sehubungan dengan itu, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat yang berlaku baik ada konflik maupun tidak ada konflik. Akan tetapi harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik kemasyarakatan bukan hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasi, melainkan masih terdapat sarana pengintegrasi lain seperti kaidah agama, kaidah moral, dan sebagainya. Demikianlah secara garis besar pertemuan ke-12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.